bentar. Bentar, aku belum duduk. Enggak apa-apa. Lebih lama. Oh, udah. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Yeay. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semuanya sehat, semangat. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Baik, yang pertama Amelia Eka Salsabila. Ibu. Hadir. Inaya Rahmania. Oke, Bintan Olivia. Ibu. Faizal Alif. Lalu Kirana. Ibu. Lalu Nabila. Yang terakhir ada Salsabila Yuli. Hadir Bu. Baik, semuanya hadir ya. Hadir. Alhamdulillah. Oke, ada yang tahu kegiatan kita hari ini mau membahas tentang apa? Semuanya belum tahu ya? Oke, baik. Jadi karena kemarin kita sudah membahas mengenai manajemen waktu. Ya, silakan masuk. Silakan masuk. Iya, nggak apa-apa. Silakan duduk. Oke, baik. Jadi setelah kemarin kita membahas mengenai manajemen waktu, hari ini kita akan membahas mengenai materi berpikir logis. Nah, dengan materi tersebut kita nanti akan bermain dan tentunya dengan belajar dengan bermain. Nah, kali ini kita akan bermain peran dengan topik berpikir logis. Nah, tujuannya apa kalian mendapatkan materi ini? Yang pertama, kalian dapat menentukan cara-cara berpikir logis. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan manfaat dari berpikir logis. Yang ketiga, kalian dapat membangun diri berpikir logis. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Belum ada, belum. Oke, belum. Cukup paham ya? Oke. Jadi hari ini kita akan bermain peran. Nanti Ibu akan memberikan skenario yang mana di dalamnya terdapat yang mana di dalam skenario nanti ada nama-nama peran. Di sini Ibu membutuhkan 4 pemain peran, yang mana ketiga perannya diperankan oleh perempuan, yang satunya laki-laki. Nah, nanti yang tidak kebagian bermain peran, kalian bisa menjadi penonton dan menyimak jalannya cerita yang diperankan oleh teman-temannya. Oke. Lalu kita sepakat ya, kegiatan ini kita laksanakan selama 45 menit. Iya, Bu. Oke, baik. Langsung saja ya. Semuanya sudah siap? Siap. Siap, Bu. Oke, karena semuanya sudah siap, Ibu akan membacakan rambu-rambu pemain.
bermain, dan setelah ibu membacakan rambu-rambu pemain, kalian boleh secara bebas mengajukan diri sebagai pemain atau bisa saling menunjuk temannya. Oke. Untuk pemeran yang pertama, ini ada namanya Ani, dan Ani ini memiliki sifat peka terhadap lingkungannya. Nah, yang kedua ada Bella, dia memiliki sifat bijaksana dan pemberani, berani mengemukakan pendapatnya, berani untuk speak up. Nah, yang ketiga ada Dani. Dani ini memiliki sifat pembohong dan egois. Dan yang terakhir ada Eva. Eva ini memiliki sifat jujur dan apa adanya. Oke, silahkan siapa yang ingin mengajukan diri sebagai pemain dan boleh saling menunjuk temannya. Kita jadi Dani. Baik, Sambu. Kita jadi Dani. Baik, silahkan boleh maju. Ya, kita jadi Dani. Baik, untuk Ani, Saya Bu. silahkan dipakai ya. Bella, Saya Bu. boleh dipakai. Dani, Kita bro. Eva, silahkan dipakai terlebih dahulu. Nanti yang tidak kebagian untuk bermain peran, silahkan mengamati jalannya cerita ya. Sudah? Kita memulai. Oke, sudah. Jadi nanti ibu akan memandu jalannya proses sosiodrama yang kalian perankan. Nah, ini merupakan skenario-nya. Ibu beri waktu selama 3-5 menit untuk membaca terlebih dahulu skenario-nya. Baik, dapat dipahami? Bisa. Silakan. Kalau ada yang dibingungkan, silahkan bertanya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum. Bu, ini berarti adegan pertamanya yang Ani sama Eva ya? Yang Ani dan Bella aja. Baik, jadi adegan pertama ibu buat bareng antara Ani dan Bella. Di sini ada Ya. Dani sama Eva. Dani dan Eva. Baik. Oke. Baik. Untuk yang lain bisa mulai berhari
drama akan kita mulai. Oke. Ibu bacakan garis besar yang pertama ya. Oke. Nah, pada hari Sabtu, tepat pukul 2 siang, teriknya sinar matahari belum juga berkurang. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat dua sahabat ini untuk berangkat ke bimbingan belajar. Mereka berdua adalah Ani dan Bella. Di sepanjang perjalanan, mereka asik mengobrol terkait materi cerita pendek pelajaran bahasa Indonesia. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Bella melihat ada seorang anak yang sedang berdebat di seberang jalan. Menurut Ani, itu sangat berbahaya karena jalanan sangat ramai. Ternyata yang berdebat adalah Dani dan Eva, teman sekelas mereka di sekolah. Lalu Bella mengajak Ani menghampiri Dani dan Eva. Lalu garis besar cerita yang kedua, di waktu yang bersamaan, Dani dan Eva sedang memperdebatkan dan merebutkan masalah uang 2.000 yang mereka temukan di depan toko. Oke. Adegan yang pertama, dalam perjalanan menuju bimbingan belajar, Ani dan Bella membicarakan materi cerpen pelajaran bahasa Indonesia. Ani dan Bella menampilkan adegan pada cerita alinea yang pertama tadi, dan Dani dan Eva berada di pinggir jalan menampilkan adegan pada garis besar cerita kedua. Dapat dipahami? Bisa. Oke. Dapat dimulai dari sekarang. Ini kamu tugasmu udah belum sih? Udah dong. Itu gimana sih? Udah ngapain bikin cewek banget loh? Iya, itu bukannya teman kita ya? Iya, kayaknya Emma sama dia. Ayo deh. Kalian ngapain? Oke. Masuk ke garis besar cerita kedua. Garis besar cerita ketiga. Sesampainya di lokasi Dani dan Eva, Bella mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka perdebatkan. Dani yang membawa es krim menceritakan masalahnya terlebih dahulu, bahwa setengah jam yang lalu dirinya membawa uang 10.000 untuk membeli es krim dan kertas manila seharga 8.000. Ia menyadari bahwa saku celananya berlubang, menyebabkan sisa uangnya yang 2.000 itu terjatuh. Dengan masih membawa es krimnya yang masih utuh, ia berinisiatif kembali ke toko untuk melihat apakah uangnya terjatuh di sana. Sesampainya di sana, ternyata benar ada uang 2.000, namun uang itu diambil oleh dia. Oke, cerita garis besar ketiga bisa mulai dimainkan. Kalian kenapa berantem? Ini tadi aku habis beli es krim sama beli kertas manila. Nah itu kan tadi uangnya 10.000 ya. Nah itu harganya 8.000. Habis itu aku kembali sambil beli es krim setengah jam yang lalu. Nah itu aku rogoh lagi, aku cari di sakuku, uangnya udah nggak ada. Terus aku inisiatif dong cari kembali lagi, dan ternyata ada uangnya 2.000, tapi diambil sama Eva ini. Baik. Selanjutnya, garis besar yang ketiga. Bella mempersilahkan Eva untuk menceritakan masalah yang timbul dari menurutnya, bahwa dirinya membawa uang 2.000 untuk membeli kertas manila untuk tugas bahasa Indonesia. Namun karena angin berhembus cukup kencang menyebabkan uang yang dibawa Eva terlepas dari tangannya. Ia mengejarnya dan uang itu terjatuh di depan toko. Ketika hendak mengambilnya, Dani berteriak mengatakan itu uangnya. Oke, cerita garis besar keempat bisa diperagakan. Oke, kalau gitu Eva dari
mau beli kertas manila kan di toko gitu. Terus tiba-tiba tuh anginnya tuh kenceng banget. Aku nggak sadar uang itu nggak ada. Waktu aku lihat di depan toko itu udah nggak ada uangnya. Aku cari. Nah di sini mau aku ambil tiba-tiba sama Denny ditanya. Katanya tuh uangnya di sini. Oke, baik. Garis besar cerita yang kelima. Setelah mendengarkan cerita Dani dan Eva, Ani dan Bella sedikit menertawakan masalah yang terjadi, dan Bella berinisiatif mengajak Ani untuk membantu menyelesaikan masalah Dani dan Eva. Bella meminta kepada Dani untuk mengembalikan uang yang ditemuinya kepada Eva. Dani kaget dengan permintaan Bella, lalu menolaknya hingga menuduh Eva yang menurutnya sudah bercerita bohong. Eva pun membela diri bahwa dirinya tidak berbohong. Ia bercerita apa adanya. Mereka berdua berdebat lagi dan Bella berusaha menjadi penengah. Garis besar cerita yang keenam bisa diperagakan. Sudah kita bantu anak daripada mereka berantem terus. Oke, gini. Kalau menurut aku nih ya, menurut aku Dani yang salah, bukan Eva. Kenapa kan ini uangku? Kan tadi aku habis beli es krim terus uangnya jatuh hilang dan itu ketemu tadi. Kenapa aku masih cerita si Eva tuh yang salah, yang bohong, dia tuh yang bohong. Nggak tahu itu beneran aku tadi udah bawa uang dari berita kan? Enggak, ini uangku. Adegan yang garis besar cerita yang ketujuh. Bella pun menjelaskan alasan mengapa ia meminta Dani untuk mengembalikan uang 2000 itu kepada Eva. Ani dan Bella tidak percaya karena di awal Dani telah mengatakan setengah jam yang lalu pergi ke toko. Menurutnya Dani baru saja membelinya dan ketika keluar melihat ada uang di jalan itu, ia mengaku uang miliknya. Dani sedikit cemas, ketakutan, dan mempertanyakan argumen mereka karena mereka baru saja datang. Ani dan Bella secara bergantian mencoba memaparkan alasannya. Jika Dani pergi ke toko setengah jam yang lalu, kemungkinan es krim yang dibawanya sudah leleh atau habis. Dani semakin ketakutan dan mengakui kebohongannya dengan terbata-bata. Oke, jadi gini deh, menurutku nih ya, kenapa tadi aku bilang Dani yang salah tuh, menurutku sih Dani itu baru beli es krimnya, terus masalahnya nggak mungkin 30 menit yang lalu tuh es krimnya masih utuh. Iya, terus pas lihat ada uang di jalan, dia baru deh ngaku kalau itu uangnya si Dani. Yang Dani itu baru datang loh ini, udah mau jokin aku. Kan nggak tahu sendiri kan. Ini kan aku baru beli walaupun udah setengah jam, tapi kan masih ada. Enggak, garisnya lain. Kalau dari setengah jam lalu ya, kan kamu tadi ceritanya setengah jam yang lalu. Kalau setengah jam yang lalu, pastinya es krim kamu udah habis. Walaupun belum habis, pasti es krim kamu udah leleh. Gak mungkin setengah jam es krimnya belum habis. Oke deh, oke, fine, oke. Ini uang kamu. Wow. Terima kasih. Garis besar yang terakhir, Dani pun meminta maaf pada Eva dan ia merasa malu telah berbohong. Eva pun memaafkannya dan Ani mengajak Bella untuk melanjutkan perjalanan menuju bimbingan belajar dan Dani dan Eva Oke, dan bisa cerita yang terakhir bisa diserahkan. Sorry ya bro, sorry ya kak. Ya udah, jangan ulang lagi ya. Ya. Terima kasih ya. Ya, oke. Jangan berantem lagi ya. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi setelah kalian melihat permainan peran dengan topik berpikir logis,
apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan dari cerita itu tadi? Oke, Saudari Naya, boleh dipaparkan? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut saya itu kita itu harus berpikir dulu sebelum berkata atau berbuat. Oke, baik sekali. Tepuk tangan dong. Lanjut lainnya, mungkin ada yang bisa memaparkan lagi hasilnya tadi setelah menyimak permainan sosiodrama, bermain peran dengan topik berpikir logis. Ya Bu. Oke, baik. Mbak Amel, silakan. Kalau menurut saya saat kita mau melakukan suatu tindakan, kita tuh harus cari tahu dulu apakah itu benar atau enggak. Terus tuh berpikir logisnya itu kayak kita bisa simpulin. Terus tuh kita tuh jangan langsung mengambil keputusan. Kita harus banyak mempertimbangkan hal-hal yang dulu baru kita bisa melakukan suatu tindakan itu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mbak Amel. Oke, baik. Jadi benar ya apa yang dikemukakan oleh Mbak Inaya maupun Mbak Amel. Jadi cara-cara berpikir logis sebelum kita bertindak atau melakukan sesuatu, sebaiknya kita berpikir terlebih dahulu. Lalu selanjutnya apa manfaat yang kalian dapat setelah melihat tadi? Atau manfaat dari berpikir logis? Oke, silakan. Mungkin dapat dipercaya namanya Bu karena dia bisa berpikir logis, dapat jujur. Oke. Tangan Bu ya. Lainnya apa? Oke. Mas Faizal. Baik Bu, manfaatnya sih mungkin kalau dari saya pribadi sih lebih ya kamu dalam berpikir itu memikirkan jangka panjang juga. Nanti depan itu bagaimana itu harus kamu pikirkan terlebih dahulu. Oke, baik, tepuk tangan. Baik, semua pendapat yang dikemukakan benar ya. Nah, selanjutnya kita dapat menyimpulkan materi hari ini. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi yang sudah kita dapatkan? Oke, yang bersedia? Oke, silakan Pak. Dari pembelajaran kita hari ini saya mendapatkan bahwa kita harus selalu berpikir logis. Dimana kalau kita mau melakukan suatu tindakan, jadi kita harus memikirkannya dulu apa sebab dan akibatnya kalau kita melakukan tindakan ini. Terus kita juga harus cari tahu dulu apakah benar tindakan yang kita lakukan ini itu udah yang benar juga atau enggak gitu Bu. Oke, sudah? Ya. Baik, terima kasih. Jadi pesan dari Ibu ya, mungkin buat kalian semua berpikir logis ini cukup penting ya. Jadi sebelum kalian melakukan tindakan, kalian juga harus memikirkannya terlebih dahulu. Benar apa yang kata Mas Faizal, kita harus memikirkan jangka panjang maupun jangka pendeknya. Oke, nah selanjutnya mungkin dari pertemuan hari ini untuk kalian yang merasa masih kurang masih kurang puas dengan layanan pada pagi hari ini, kalian bisa langsung datang ke ruang BK, bisa untuk konsultasi atau tanya-tanya yang tanya-tanya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, minggu depan kita akan membahas mengenai semangat belajar. Oke, tentunya dengan media dengan permainan-permainan yang menyenangkan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke.
kirimkan ke grup ya. Nanti minta tolong untuk diisi. Bisa diisi sekarang atau nanti ya. Ibu tunggu. Oke, Ibu akan mengirimkan. Oke, Ibu sudah mengirimkan link evaluasi di grup kalian ya. Iya, Bu. Nanti boleh diisi dan semuanya wajib mengisi. Siap. Ya, oke baik. Karena kegiatan kita sudah cukup sampai 45 menit, bisa Ibu akhiri ya. Ya, Bu. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Baik, mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat belajar, semangat belajar. Sampai ketemu di minggu depan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.